Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu atas waktunya yang sudah Ibu berikan ke saya. Sebelumnya saya ingin mewawancarai Ibu sebagai Kepala SMA Negeri 2 Cilacap. Mohon berkenan ya Bu untuk saya wawancarai. Untuk yang pertama ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral? Pertanyaan untuk ini ya CGP ya Mbak ya. Ya, terutama di sini kita lihat yang terlibat siapa, kemudian kelompok atau individu yang di sini jelas ada terkait dengan nilai-nilai terutama yang berhubungan moral dan sikap sosial. Karena kita merupakan suatu sistem, merupakan suatu lingkungan, pastinya terkadang ada kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral. Nah, dari hal-hal yang ada itu kita identifikasikan untuk mengecek faktanya yang terjadi di lingkungan kita, apa betul itu atau hanya kabar burung. Baik, berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Jika ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan itu? Setelah kita mengidentifikasikan itu apa betul kejadian itu betul terjadi yang sama-sama benar, maka kita harus betul-betul fokus untuk mengidentifikasikan yang mana itu untuk kepentingan bersama, sehingga apa yang menjadi capaian visi misi begitu ada masalah dilema etika atau bujukan moral betul-betul kita identifikasikan. Kemudian setelah teridentifikasi itu kita cari permasalahannya, kita cari yang terbaik untuk kebersamaan untuk dalam rangka mencapai visi. Baik Ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu jalankan di sekolah ini? Itu tadi yang pertanyaan pertama kan saya sudah mengidentifikasikan. Kemudian cari kenapa muncul masalah tersebut. Kenapa muncul masalah tersebut? Kemudian saya tentunya akan saya ajak bicara, ajak diskusi orang-orang yang terlibat, personal-personal yang terlibat, entah itu dari guru, entah itu dari karyawan, atau siswa, atau masyarakat. Kita undang mereka untuk kita ajak diskusi atau studi kasus. Berarti menurut Ibu hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, kita sesegera mungkin setelah tadi mengidentifikasikan, mencari hal-hal bahwa dilema etika atau bujukan moral itu kita analisis, kemudian untuk diambil untuk keputusan kebaikan bersama, kemudian kita panggil orang-orang yang terlibat. Tentunya ini diambil keputusan yang tidak memihak pada salah satu unsur yang ada di dalam. Jadi semuanya itu untuk kebersamaan tadi yang saya sampaikan tadi, itu untuk mencapai target di wujud visi misi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, itu tentunya itu tadi dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika memang kita tetap fokus. Ya mungkin dari kasus-kasus itu ada masalah keluarga dan lain-lain, tapi tetap kita fokus untuk sekolah ini mau dibawa kemana dengan adanya dilema etika atau bujukan moral. Insya Allah kalau sudah sampai di situ kita menerjemahkan visi misi tujuannya apa, indikatornya insya Allah. Apalagi tadi sudah dengan dimulai memanggil orang-orang yang terkait, kemudian kita mengadakan studi kasus, dan intinya keputusan yang kita ambil adalah, yang saya ambil adalah keputusan yang terbaik untuk bersama. Luar biasa nggih Ibu. Kemudian
apakah ibu memiliki tata cara atau waktu tertentu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan kasus dilema etika tadi? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin ada waktu khusus ibu? Kemudian bentuk dan prosedur apa yang ibu lakukan? Itu tadi kan di awal sudah saya sampaikan, mengidentifikasikan siapa-siapa yang terlibat. Setelah saya analisis itu, oh ini kasusnya bisa saya tangani sendiri, maka saya langsung tangani sendiri. Tapi kalau pada saat hal itu harus kita berkomunikasi dan berkolaborasi untuk mengatasi itu, tentunya saya tidak akan begitu mudah untuk mengambil keputusan. Karena tadi di awal adalah kita mengutamakan kebersamaan, tapi kebersamaan untuk mencapai tujuan visi misi. Berarti tergantung kasusnya, Ibu. Betul. Berarti bisa di tempat, bisa kita jadwalkan. Karena kan tadi melibatkan beberapa pihak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan? Ada banget. Terutama karena saya datang ke sini kan baru 1 tahun nih. Tentunya etika atau budaya-budaya yang sudah ada ini biasanya saya mengambilnya Bapak Ibu atau guru karyawan yang sudah lama di sekolah kita di SMA 2 Cilacap untuk kita minta masukannya. Di depan kan tadi ada tahapan studi kasus, nah itu nanti dimunculkan. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri. Artinya moral yang atau etika budaya yang ada di SMA 2 tentunya etika moral atau budaya itu kan merupakan salah satu bagian etika moral. Tidak saya ambil sendiri, tetap harus minta dibantu dalam mengambil keputusan sebagai kepala sekolah. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi terkait dengan pengalaman ibu di pengambilan keputusan dan seterusnya, apa yang ibu dapat petik dari cara ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Itu kita menggunakan skala prioritas, yang harus skala prioritas dari sisi waktu, dari sisi penyelesaian masalahnya, dari sisi siapa yang terlibat, tetapi intinya adalah untuk yang terbaik untuk SMA. Cukup mungkin ibu itu tadi pertanyaannya. Pertanyaannya menggelitik sekali nih dari CGP ya. Luar biasa sekali jawaban dari ibu, sangat membantu saya ibu untuk pengalaman saya juga bagaimana caranya pengambilan keputusan itu seorang pemimpin dalam memimpin sebuah sekolah itu seperti apa. Terima kasih banyak ilmunya ibu, mohon maaf sekali nih. Terima kasih juga waktu yang sudah ibu berikan. Semoga ibu sukses, ibu sehat dan lebih luar biasa memimpin SMA Negeri 2 Cilacap menjadi siap lebih hebat kembali. Terima kasih dan terima kasih semangat ya Mbak Yuni ini yang sudah berproses di CGP-nya, dari sekian guru yang sudah masuk di proses CGP juga sudah banyak, sehingga nanti akan bergerak dan menggerakkan. Nah sekarang jenengan lagi bergerak untuk memantas diri. Nah besok setelah lulus CGP-nya harus bisa menggerakkan SMA 2 Cilacap untuk siap lebih hebat. Insya Allah ibu. Terima kasih banyak ya ibu. Mohon maaf ya ibu kalau mengganggu waktunya. Terima kasih ibu. Selamat ya. Bu, foto dulu juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat nih ibu tunggu sudah mengizinkan saya, sudah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk bertemu ibu dan melakukan wawancara terkait tugas saya dalam pengambilan keputusan yang mengandung atau ada nilai-nilai kebijakannya. Izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan Bu. Terima kasih. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, selama ini yang saya lakukan, mestinya saya mengklarifikasi dengan pihak-pihak yang terkait ya Mbak. Artinya informasi yang disampaikan itu tidak hanya dari satu pihak saja, biar informasi yang kita dapatkan itu valid. Kemudian kita analisis, kemudian kita soundingkan dengan jenis yang berlaku gitu.
Indonesia yang berlaku atau dengan nilai-nilai budaya yang memang sudah menjadi kesepakatan sekolah. Saya bisa memberi contoh nih ya Mbak. Boleh. Misalkan seperti ini Mbak, di sekolah kita itu kan kita menerapkan budaya kegiatan mandiri. Salah satunya adalah dengan mengurangi sampah Mbak, mengurangi sampah. Kita, Bapak Ibu guru, karyawan, anak, dalam rangka mengurangi sampah itu kita wajib membawa wadah makanan dan minuman yang bersifat permanen. Iya, itu dalam rangka untuk mengurangi sampah. Manakala suatu saat kita membawa sampah, ya membawa yang makanan yang terbungkus misalkan dengan plastik, itu berarti kita sudah tidak konsisten sesuai dengan kesepakatan, yaitu nanti kader sampah itu akan menyampaikan hasil evaluasinya ke kita, dan itu tentunya yang menjadi refleksi bagi yang tidak membawa wadah permanen itu tadi, untuk di kemudian hari tidak dibawa lagi. Artinya yang dibawa lagi ya yang wadah permanen, wadah makanan dan minuman yang permanen itu salah satu bicara. Jadi ya kita tetap beri informasi kenapa memakai plastik begitu. Ya namanya alasan mestinya macam-macam. Gitu. Kadang lupa, kadang itu karena bapak ibunya belum memasakkan di rumah sehingga tadi beli di jalan. Jadi kita sarankan kepada siswa yang misalkan beli di jalan tetap harus membawa tempat. Berarti terkait dengan meminimalisir sampah. Iya, ini terkait dengan meminimalisir sampah. Oke. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu untuk kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya. Ketika sebuah keputusan itu mau diambil begitu, mestinya sudah melewati tahap klarifikasi pada pihak terkait, tahap menggali pendapat pada Bapak Ibu guru, staf karyawan, keamanan maupun tim kebersihan, para siswa, entah itu melalui MPK, forum MPK maupun OSIS. Kemudian di sana nanti kita diskusikan, mencari solusi terbaik. Nah, solusi terbaik itulah yang akan kita jadikan sebagai keputusan terakhir atau finalnya. Jadi keputusan itu diambil ketika sudah semua pihak-pihak, guru, karyawan, kemudian peserta didik itu kita bagi benar. Itu tadi permasalahan itu terkait sampah. Ini bagaimana nih agar sampah tidak menumpuk di sekolah. Nah, ini kita gali semua pendapat. Oh ya, nanti kan banyak pendapat yang muncul. Nah, nanti ketika pendapat itu disampaikan di rapat, kemudian bagaimana nih untuk kita membawa wadah makanan dan minuman yang belum setuju. Nah, itu nanti akan kita umumkan, dijadikan kesepakatan sekolah. Berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini berarti? Selama ini kan langkah-langkahnya saya ya, nanti koordinasi dengan tim. Ya, ketika itu sampah berarti dengan tim Adiwiyata. Ketika itu terkait dengan kriteria ketuntasan pembelajaran, saya pertama dengan tim kurikulum dulu. Nah, kemudian langkah berikutnya dalam forum siswa dulu. Ya, dalam forum siswa. Meskipun itu hanya kriteria ketuntasan pembelajaran, siswa juga harus kita beritahu. Harus terbangun kesepakatan dari mereka, tidak sepihak dari guru. Setelah dengan siswa, kemudian kita dengan Bapak Ibu guru untuk kita hasilkan keputusan akhir. Artinya keputusan yang diambil adalah menjadi kesepakatan bersama atas dasar hasil urun rembuk dari semua pihak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus di lima etika ini? Hal efektif ya gitu ya. Hal efektif yang saya pandang memudahkan dalam ini yaitu ketika kita mau berdiskusi gitu. Jadi keputusan yang diambil jangan dari pemikiran entah itu kepala sekolah sendiri, entah itu guru seorang diri. Pokoknya hal efektif adalah dengan melibatkan, berkolaborasi dengan semua. Itu efektif. Oh iya. Jadi harus berkolaborasi. Iya, harus dengan berkolaborasi. semua pihak yang terlibat. Kolaborasi itu kuncinya. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Iya. Tantangannya adalah mengubah mindset atau paradigma entah itu. Ya, maaf,
para siswa, kemudian juga orang tua untuk bisa dihasilkan kesepakatan nih kita membawa nih kita konsisten membawa wadah makanan dan minuman yang bersifat ringan kan juga memahamkan kepada orang tua nggak praktis nanti tinggal beli toh pembelinya toh penjualnya nanti menyediakan wadah ya. Nah, jadi yang susah itu memang mengubah mindset atau mindset seseorang, entah itu guru kayak itu terkait dengan metode pembelajaran, entah itu siswa terkait dengan cara belajar, entah itu orang tua terkait dengan budaya-budaya yang ini mau kita terapkan nih ke siswanya. Kemudian apakah ibu memiliki tata cara atau waktu tertentu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Kemudian apakah ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau ada waktu tertentu ibu ketika ada kasus dan ibu harus mengambil keputusan? Kemudian bentuk atau prosedurnya itu seperti apa? Ya. Tata cara atau waktu ya Mbak. Yang jelas begitu sebuah kasus itu muncul tata cara ya. Kita tentu harus cepat dalam arti menggali informasi yang mana yang terkait. Kemudian terkait dengan bagaimana ini harus tertangani. Katakan ya, karena ini ada anak yang belum sampai ke sekolah, sedangkan kita klarifikasi ke orang tua, tapi sudah berangkat. Nah, ternyata kok, mohon maaf kadang-kadang, anak itu ternyata tadi jatuh bila sekarang ada di puskesmas. Dan itu secepat itu yang harus kita putuskan. Tim UKS, wali kelas atau BK-nya harus segera menuju ke puskesmas, cek kondisinya seperti apa, terus segera sampaikan. Itu terkait yang paling cepat ya, terkait dengan kesehatan mestinya kita upayakan secepatnya. Tapi terkait dengan permasalahan yang memang itu perlu analisa, perlu menggali pendapat dari beberapa pihak, tentunya ada waktu. Tapi yang jelas begitu hari ini kita sudah peroleh informasi dari pihak-pihak terkait, keesokan harinya kita langsung diskusikan dengan forum yang lebih besar begitu untuk dihasilkan sebuah keputusan. Pokoknya yang berorientasi agar sebuah permasalahan itu segera diselesaikan. Jadi tergantung dengan besar kecilnya kasusnya Bu. Iya, mendesakan waktu penyelesaiannya juga. Baik itu. Jadi tidak harus langsung diputuskan ya Bu. Tidak. Kalahnya itu memang harus membutuhkan waktu. Tapi juga tidak terlalu larut. Kita tetap ada timingnya. Tetap ada timing dan progres yang harus kita lakukan. Berarti apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini? Ya jelas Pak, jelas. Dalam ini ketika terkait dengan siswa itu komunikasi efektif. Guru mapel, kemudian wali kelas, guru BK melalui kesiswaan dan kurikulum maupun langkah humas. Kalau itu terkait sarpat ya dengan langkah sarpat itu nanti setelah tersampaikan ke mereka langsung nanti ke saya terus nanti di situ kita diskusi. Baik Ibu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait pengambilan keputusan, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika ini? Kata kuncinya atau yang bisa saya petik itu adalah kolaborasi, membangun komunikasi efektif, kemudian berkolaborasi itu yang paling penting. Ya, agar di setiap keputusan kita itu istilahnya mengakomodir kepentingan semua pihak. Luar biasa sekali nggih pengalamannya Bu Tunggu dalam memimpin sekolah ini yang luar biasa di SMA Negeri 1 Kroya ini nggih Bu. Ya, hanya sebagai upaya agar terjadi peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah sih orientasinya hanya itu. Dan menurut saya itu hal wajar Mbak. Wajar. Sudah seharusnya. Terima kasih banyak pengalamannya Ibu. Terima kasih juga atas waktunya yang sudah Ibu berikan. Terima kasih pokoknya dari segala hal yang sudah saya obrolkan tadi, banyak pengalaman juga untuk saya ke depannya. Semoga bermanfaat. Amin. Sehat selalu Ibu. Semoga sukses. Doa yang sama. Untuk Ibu sebagai pemimpin yang amanah yang luar biasa. Amin. Atur nuwun sangat Ibu. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, atur nuwun. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama Ibu Manisem SPD SD dari Kepala
Kepala Sekolah SD Negeri Adipala 06, okay? Teng Jalan Progo nomor 1 Adipala. Okay. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya dalam kegiatan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang nanti yang pernah Ibu alami di sekolah, okay? Terkait dengan dilema etika. Sebelumnya yang pertama ingin saya tanyakan, apakah ada pernah Ibu alami terkait dengan dilema etika yang ada di sekolah yang mungkin Ibu pimpin? Kemudian identifikasi kasus-kasus apa? Bagaimana caranya Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Ya, di SD saya itu ya pernah saya alami, yaitu ada anak yang sudah kelas 3 SD tapi kesulitan untuk membaca. Jadi ibu guru dari kelas 1, kelas 2 itu sudah berusaha semaksimal mungkin memberi contoh, terus cara membacanya suruh menghafal buku dari suku kata maupun kalimat, suruh diulang-ulang. Kadang-kadang kalau pulang sekolah temannya sudah pada pulang juga, dia itu tinggal di kelas sendiri untuk tambahan pelajaran. Tetapi tetap aja, karena dari atasan dalam kurikulum K13 maupun kurikulum Merdeka, anak-anak yang sebaiknya diusahakan untuk naik kelas. Jadi itu merupakan pro dan kontra dari guru. Mau dinaikkan anak itu akademiknya kurang, tidak dinaikkan, kasihan begitu. Karena kasihannya anak itu rajin masuk sekolah. Kemudian kalau disuruh menyanyi dia mau, dia percaya diri. Menari juga dia mau. Kalau disuruh oleh bapak ibu guru, dia rajin mau. Akhirnya guru juga kasihan, tapi dari sisi akademik dia kurang sekali. Akhirnya dia naik sampai di kelas 3. Di kelas 3 juga masih tetap mengalami kesulitan dalam membaca atau di bidang akademik. Itu suatu ketika juga terjadi permasalahan, orang tuanya, bapaknya meninggal dunia, ibunya masih. Ibunya kemudian punya suami lagi, ibunya punya anaknya meninggal. Jadi Rizky sendiri sama ibu sama bapak sambung. Akhirnya diambil oleh mbahnya, begitu. Karena tidak boleh oleh orang tuanya, akhirnya mbahnya mengambil dari depan. Jadi tidak masuk ke rumah, tapi diambil tanpa sepengetahuan dari ibunya, terus dibawa ke pemilik, di pemilik atau Karangkandri. Akhirnya ibunya marah, kemudian lapor ke aparat setempat, ke Pak Kadus, supaya dilaporkan ke pihak kepolisian. Tapi oleh Pak Kadus ya belum ditindaklanjuti ke kepolisian. Nah, terjadi permasalahan antara mertua dengan ibunya, begitu. Karena Rizky di rumah mbahnya mengambil, karena Rizky kalau di rumah mbahnya kan nanti itulah supaya betah di sana, sekolah di sana. Karena di sini kan bapaknya bapak sambung, nanti dibiayai oleh mbahnya. Jadi ibunya supaya merelakan, tapi ibunya tetap bersikeras tidak mengizinkan, malah nanti akan dilaporkan kepada pihak kepolisian supaya mbahnya nanti dihukum, begitu. Akhirnya suatu ketika lapor ke sekolah, terus kemudian saya mencari waktu ya untuk menyelesaikan hal seperti itu, karena sudah sampai ke puncak lah. Kemudian saya ambil waktu luang pas istirahat,
saya panggil, mendatangkan mertua, ibu asli, bapak sambung, kemudian Pak Adus untuk datang ke kantor, membicarakan, musyawarah, menyelesaikan masalah. Kemudian guru kelas ditambah guru senior supaya bisa menyelesaikan masalah. Di situ pun terjadi perdebatan yang amat keras. Nah, setelah selesai berdebat, semua tidak mau mengalah, jadi semua ingin menang sendiri. Ibunya pokoknya bersikeras karena Rizky satu-satunya anak karena adiknya sudah meninggal. Kemudian mbahnya juga bersikeras karena ini cucu saya sendiri mau dihormati ibaratnya begitu. Nah, setelah selesai terjadi perdebatan, akhirnya Pak Kadus ambil bicara untuk menyelesaikan, juga tidak mempan. Terjadi perdebatan lagi. Akhirnya telah selesai, dan saya selaku kepala sekolah menengahi pada ibunya, Bu, sabar dan sadarlah, ini di sekolahan bukan di tempat umum. Jadi bicaranya tolong untuk hati-hati dan jaga, apalagi bicara kepada orang tua dan kepada anak, harus hati-hati. Anak ini kan butuh suatu pendidikan yang baik, bicara yang baik, contoh yang baik. Jadi tidak boleh berlaku kasar, keras, nanti anaknya malah jadi tidak baik begitu. Akhirnya ibunya sampai menangis, saya bicara untuk menyelesaikan lah secara mendalam begitu, supaya damai antara orang tua dengan ibunya. Nanti Rizky supaya boleh ikut di rumah Mbak selama liburan, tetapi nanti tidak sekolah di sana, tidak apa-apa. Malam hari misalkan kangen sama ibunya ya supaya telepon. Nanti hari itu atau minggu kalau kangen ya ibunya ngalai ke sana. Pokoknya ngalah ibu, karena ini anak. Rizky tidak bisa ke sini, mbahnya juga tidak bisa naik motor. Ya bapaknya sama ibunya ke sana ngalai nengok Rizky. Kalau Rizky ada yang ngantar ya suruh nengok ibunya, begitulah. Akhirnya sadar ibunya, terus menangis. Terus Rizky juga waktu terjadi perdebatan juga Rizky sampai bicara keras sih. Akhirnya Rizky terus tak suruh, nanti kamu suruh minta maaf kepada ibu, jangan sampai kepada ibu bicara asal ya. Terus akhirnya Rizky terus minta maaf sampai menangis, sampai memeluk, mohon maaf juga sama Mbak, juga sama bapak angkatnya juga seperti itu. Rizky akhirnya terus damai, terus pulang bersama-sama dipeluk, terus selesai, terus jalan. Terus akhirnya ya saya dengar lagi, saya telepon, ya Rizky di rumah mbahnya sedang liburan, besok tidak jadi pindah Bu, besok pokoknya akan tetap sekolah di sini. Oh ya bagus ya Bu, pokoknya ibu beri semangat, beri support, karena ini anak butuh pendidikan, butuh kasih sayang, jangan dikerasi. Nanti kalau dikerasi nanti malah jadi anak ini takut, tidak senang pada ayah ibunya. Ya Bu, begitu penyelesaiannya. Ternyata kompleks sekali ya Bu, tadi dari ceritanya salah satu siswa di sekolah yang Ibu pimpin ya. Nah terus Ibu juga sudah melakukan beberapa prosedur terkait dengan dilema etika tersebut. Jadi kemudian untuk bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Ibu pengambilan keputusan yang Ibu ambil? Pengambilan keputusannya ya nanti saya bicarakan bersama-sama dengan rekan-rekan sejawat, kemudian dengan atasan, nanti supaya ada penyelesaian
yang lebih baik nanti akan menemukan titik temu, begitu. Ya. Berarti nanti supaya ada rasa keadilan, gitu. Biar nanti anak tersebut juga naik ya Bu. Jadi kan kasusnya dia karena kurangnya akademik ya, jadinya dilema juga antara mau menaikkan atau tetap tinggal kelas di situ ya. Apalagi dengan problematika di keluarganya juga ya Bu, tadi ya. Gitu, ya, ayah sekarang sudah naik di kelas. Berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama ya, langkah-langkahnya ya saya pendekatan dulu ke anak ya. Saya dekati, saya tanyai apa masalahnya, nanti terus saya nasihati, kemudian orang tua juga saya datangi supaya apa ya, memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak itu, pendidikan, support, semangat, supaya anak-anak bisa belajar dengan sepenuhnya. Oke, Ibu, itu sebenarnya langkah-langkah luar biasa yang sudah Ibu tempuh untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan yang nantinya diambil. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal efektif apa yang Ibu pernah lakukan? Hal efektif yang ya saya mencari waktu-waktu luang di samping kesibukan, saya gunakan sebaik-baiknya agar bisa menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan. Begitu. Ada kasus-kasus pas habis pembelajaran atau pas waktu istirahat. Gitu. Berarti kalau tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Terus bentuk prosedurnya itu seperti apa? Saya mencari waktu tertentu, tidak langsung di tempat, karena untuk pembelajaran kan kadang-kadang guru kelas penuh, jadwalnya penuh. Jadi nanti saya ambil kalau pas ada waktu luang lah, begitu. Saya panggil ke kantor, kemudian saya juga panggil rekan sejawat yang bagian kesiswaan supaya nanti juga ikut menyelesaikan sebuah permasalahan. Juga di samping itu juga kadang-kadang anak tersebut juga pas hari-hari tertentu, misalkan pas hari Jumat atau hari baik juga diberi santunan untuk memberikan semangat, untuk memberi atau pulpen atau sekedar untuk memberi jajan begitu atau pekel, karena dia juga termasuk anak tidak mampu keluarganya gitu. Berarti di prosedurnya tadi selain bertemu dengan mengumpulkan atau memberikan waktu tertentu ya Bu. Jadi waktu tertentu untuk bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan dan pengambilan keputusan ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini? Ada kan, kalau pas kegiatan PTS atau UKK pasti ada monitoring pengawas. Nah, ketika pengawas datang, saya sering berbincang-bincang, mengajukan permasalahan, sebagaimana penyelesaiannya. Saya berdiskusi dengan Bapak pengawas. Kemudian kalau pas istirahat, pas kumpul dengan guru-guru, saya juga bicara dengan guru senior yang lebih sepuh lah, begitu, dengan guru yang bagian kesiswaan.
juga guru kelas gitu, untuk bisa menyelesaikan permasalahan gitu. Berarti Ibu berkolaborasi ya Bu, Iya, dengan Bapak iya. Ibu pengawas, kemudian guru senior di kesiswaan juga, dan guru kelas untuk pengambil juga saya juga memanggil orang tua juga, tidak ketinggalan petani. Bagaimana misalkan anak ini dinaikkan, syaratnya harus bagaimana, saya beritahu anak ini betul-betul harus dipantau belajarnya, ya diusahakan untuk bisa dileskan begitu, karena dia ngajinya juga bisa, ngajinya untuk baca itu bisa, tapi untuk guru-guru itu masih kesulitan menghafalnya. Paling ya untuk saat ini ya paling 2 suku kata, kalau sampai ke kalimat ya masih kurang. Ya, jadi terpanggil orang tuanya gitu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan di dilema etika ini? Ya, jadi Ibu lebih dewasa dan lebih terampil dalam mengambil sebuah keputusan, dan lebih bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebijakan universal secara menyeluruh. Apalagi dengan beberapa kasus-kasus yang mungkin lebih kompleks lagi nggih Bu, kayak tadi yang sudah Ibu sampaikan juga nggih. Mungkin banyak pengalaman juga untuk Ibu di masa kepemimpinan Ibu di sekolah ini. Ngeten nggih Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Ibu berikan, dengan cerita yang sudah Ibu sampaikan tadi, dengan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan Ibu. Banyak pengalaman juga untuk saya ke depannya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sampai bertemu kembali mungkin di lain waktu Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.